Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Ramadan. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai final report praktikum perancangan bisnis dari Laboratorium Teknik, PFT, dan juga NSIS. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh beberapa teman saya, yaitu ada Fredisia Angelia Kezer Bonito Sirait dan juga Diferanti Syahrani. Di mana pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai perancangan bisnis dari perusahaan yang telah kami buat, yaitu Growth Corporation. Yang pertama merupakan presentasi mengenai praktikum teknik, di mana pada praktikum teknik ini terdapat beberapa pokok bahasan. Yang pertama, ada gambaran bisnis, lalu analisis STP dan marketing mix, strategi dan perencanaan pemasaran, rencana produksi, rencana sumber daya manusia, proyeksi keuangan, serta analisis kelayakan. Kita masuk pada pokok pembahasan pertama, yaitu gambaran bisnis. Growth Corporation merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur, dengan memproduksi alat bantu pertahanan diri yang disebut button plastik. Produk ini merupakan sebuah alat bantu keamanan yang berbentuk tongkat dengan mode adjustable atau tongkat yang dapat diatur panjang pendeknya. Growth Corporation memiliki visi menjadi perusahaan yang mampu memberikan produk alat bantu keamanan yang berkualitas dan pelayanan yang terbaik bagi para customer. Dan dalam upaya untuk mencapai visi tersebut, Growth Corporation memiliki misi memberikan produk yang memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh kompetitor lainnya, menjaga kualitas produk, dan juga memberikan pelayanan terbaik dengan ramah pada para customer. Selanjutnya, kita akan masuki pokok pembahasan kedua, yaitu analisis STP dan juga marketing mix. Dalam melakukan strategi pemasaran dengan menggunakan metode STP, terdapat 3 elemen yang perlu diperhatikan, yakni segmenting, targeting, dan positioning. Elemen pertama yaitu segmenting atau segmentasi adalah suatu strategi yang digunakan untuk memahami struktur pasar yang menjadi target, di mana pada segmentasi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Untuk bagian geografis, button plastik akan dipasarkan di Jawa Barat, dikarenakan daerah ini termasuk dalam daerah yang rawan akan tindak kejahatan. Bagian kedua yaitu demografis, button plastik akan dipasarkan terutama untuk kaum wanita remaja hingga dewasa yang berada di perkotaan. Yang ketiga, yaitu psikografis, di mana button plastik diperuntukkan bagi kaum wanita yang senang beraktivitas di luar hingga memiliki tuntutan untuk pulang larut malam. Dan bagian yang terakhir yaitu perilaku, di mana button plastik memiliki fitur yang berguna bagi kaum wanita yang ingin menjaga keselamatan diri ataupun dalam keadaan yang terancam. Elemen yang kedua yaitu targeting. Targeting merupakan tahapan dilakukannya proses pemilihan, penyeleksian, dan penjangkauan pasar yang ditargetkan setelah ditentukannya segmen pasar yang menjadi target. Target dari penjualan produk button plastik ini adalah bagi seluruh wanita di Indonesia yang membutuhkan alat bantu keamanan yang membantu mereka ketika berada dalam suatu keadaan yang mengancam keselamatannya. Dan elemen yang terakhir, yakni positioning, merupakan sebuah proses yang akan dilakukan sebagai upaya untuk menempatkan posisi produk yang dipasarkan. Hal ini berkaitan dengan adanya persaingan dengan kompetitor lainnya, dan pada tahapan ini diciptakanlah suatu strategi yang di dalamnya menawarkan keunggulan dari produk yang ditawarkan ke pasaran, sehingga hal ini akan menjadi pembeda dengan kompetitor lainnya. Dan pada Growth Corporation, keunggulan yang ditawarkan ini disuguhkan dalam bentuk fitur-fitur yang sudah dirancang sedemikian rupa. Growth Corporation memiliki tagline Save With Us yang mencerminkan tujuan dari produk button plastik ini, yakni sebagai alat bantu keamanan. Dengan adanya tagline tersebut, produk button plastik dapat mempromosikan diri di hati konsumen dan di dalam dunia industri. Selanjutnya merupakan pembahasan analisis marketing mix. Analisis marketing mix atau baruan pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan pemasaran untuk terus-menerus mencapai tujuan perusahaannya di pasar sasaran. Konsep marketing mix ini terdiri dari 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Produk merupakan sesuatu yang ditawarkan di pasar dengan nilai jual yang dimiliki oleh produk tersebut. Dan pada Growth Corporation, button plastik menjadi produk yang merupakan sebuah alat bantu keamanan yang memiliki mode adjustable dan dilengkapi dengan 3 fitur tambahan, yaitu flashlight, pemecah kaca, dan peluit. Yang kedua yaitu price, yang merupakan sejumlah nilai yang akan ditukarkan oleh konsumen dengan manfaat yang akan didapat dari produk tersebut. Dan untuk harga dari button plastik ini akan dijual sebesar Rp300.000. Selanjutnya untuk place, yang merupakan saluran distribusi produk tersebut yang ditujukan pada konsumen. Dan pada perusahaan Growth Corporation ini memiliki lahan manufaktur dan gudang sebagai tempat penyimpanan persediaan produk button plastik serta bahan baku yang berlokasi di Kota Bandung. Dan yang terakhir, untuk promotion,
merupakan aktivitas yang ditujukan kepada para konsumen untuk menarik konsumen dan membujuk konsumen agar membeli produk tersebut. Dan untuk promotion, yang dilakukan oleh Growth Corporation adalah dengan menawarkan produk langsung dengan konsumen, serta membuat iklan pada layanan website perusahaan dan memanfaatkan beberapa media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Selanjutnya merupakan pokok pembahasan strategi dan rencana pemasaran. Dalam upaya memasarkan produk bahan plastik, kami memiliki rencana pemasaran dengan menggunakan 3 media utama. Yang pertama terdapat Instagram Ads, yang berisi stories feeds berisi iklan yang diinginkan. Dengan frekuensi sebesar 12 kali per tahun, memiliki total biaya yang diperlukan sebesar Rp300.000. Yang kedua, menggunakan media Facebook Ads. Facebook Ads ini berupa postingan iklan untuk mempromosikan produk yang diinginkan dengan jangkauan yang dapat diatur oleh pengiklan. Untuk frekuensinya sendiri sebesar 12 kali per tahun dengan jumlah total biaya yang diperlukan sebesar Rp300.000. Dan yang terakhir merupakan media website yang menjadi media utama untuk digunakan sebagai media penjualan dengan menyuguhkan beberapa fitur sesuai dengan fungsinya. Dan juga untuk total biaya yang digunakan atau yang diperlukan untuk website ini sebesar Rp1.500.000. Sehingga total biaya secara keseluruhan untuk rencana pemasaran menggunakan 3 media utama ini sebesar Rp2.100.000. Setelah mendapatkan estimasi kebutuhan biaya yang diperlukan untuk melakukan proses pemasaran bahan plastik, kami juga melakukan estimasi kebutuhan biaya untuk 5 tahun ke depan dengan asumsi kenaikan biaya pemasaran sebesar 2% setiap tahunnya. Dan dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa pada setiap tahunnya dari tahun 2023 hingga 2027, kebutuhan biaya untuk melakukan proses pemasaran terus meningkat. Setelah mendapatkan estimasi kebutuhan biaya pemasaran untuk 5 tahun ke depan, kami melakukan breakdown pasar untuk mengetahui pasar-pasar mana yang akan dituju oleh Growth Corporation. Yang pertama yaitu potential market, di mana seluruh rakyat di Indonesia yang memiliki kebutuhan untuk memiliki alat bantu untuk melindungi diri mereka dari ancaman kejahatan akan menjadi potential market Growth Corporation. Yang kedua yaitu available market. Dalam menjangkau pasar, kami mengelompokkan pasar yaitu kaum wanita dengan rentang umur 15 hingga 60 tahun sebanyak 87.948.000. Yang ketiga yaitu target market, di mana target market ini berdasarkan letak geografis, yakni kaum wanita yang berada di Jawa Barat. Dan yang terakhir yaitu level of competition, di mana kompetisi yang dilakukan dengan para kompetitor terjadi secara oligopoli. Selanjutnya kita akan masuki pokok pembahasan rencana produksi. Dalam melakukan perencanaan produksi, kami melakukan forecasting atau peramalan untuk mendapatkan jumlah permintaan pasar. Dan dari hasil forecasting tersebut, didapatkan hasil bahwa pada tahun 2023, jumlah permintaan pasar sebesar 6.177 unit. Setelah itu, kami akan menentukan jumlah target penjualan yang akan dilakukan untuk 5 tahun ke depan, dengan asumsi kenaikan jumlah target penjualannya sebesar 1,03% setiap tahunnya. Oleh karena itu, dapat dilihat pada tahun 2023 hingga tahun 2028, jumlah target penjualannya terus meningkat. Setelah itu, kami juga menentukan production volume untuk 5 tahun ke depan dengan asumsi kenaikan jumlah production volume-nya sebesar 1% setiap tahun. Dan dapat dilihat pada tahun 2023 hingga tahun 2028, jumlah production volume-nya terus meningkat. Setelah mengetahui jumlah production volume untuk 5 tahun ke depan, selanjutnya kami melakukan estimasi untuk mengetahui biaya yang diperlukan untuk material pada bahan plastik, di mana untuk material ini dibagi menjadi dua, yaitu ada direct material dan juga indirect material. Dan dapat dilihat pada layar ini bahwa total biaya untuk direct material pada tahun 2023 hingga tahun 2027 terus meningkat, serta untuk total biaya indirect material pada tahun 2023 hingga 2027 terus meningkat pula. Pokok bahasan selanjutnya yaitu mengenai rencana SDM atau sumber daya manusia pada Growth Corporation. Pada rencana SDM terdapat penjelasan mengenai organization structure. Setelah perusahaan berjalan selama 3 tahun, semua pegawai mendapatkan promosi dan harus melakukan rekrutmen, sehingga berikut merupakan organization structure setelah dilakukan rekrutmen dan promosi. Dan berikut merupakan hasil forecasting mengenai jumlah pegawai dan posisi-posisi yang ada setelah dilakukannya rekrutmen dan juga promosi. Selanjutnya mengenai manajemen aspek cost.
Berikut merupakan hasil perhitungan mengenai direct labor cost planning, di mana pada tahun 2023 memiliki total biaya sebesar 619.384.000 dan akan terus naik pada tahun-tahun berikutnya. Dan berikut merupakan hasil perhitungan mengenai indirect labor cost planning, di mana pada tahun 2023 memiliki total biaya sebesar Rp64.816.400 dan akan terus naik pada tahun-tahun berikutnya. Berikut merupakan hasil perhitungan mengenai executive cost planning, di mana pada tahun 2023 memiliki total biaya sebesar Rp388.336.000 dan akan terus naik pada tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya mengenai recruitment and selection process. Berikut merupakan flowchart yang menjelaskan alur rekrutmen dari direct resource mulai awal hingga akhir proses rekrutmen. Berikut merupakan flowchart yang menjelaskan alur rekrutmen dari indirect resource mulai awal hingga akhir proses rekrutmen. Dan selanjutnya, berikut merupakan flowchart yang menjelaskan alur rekrutmen dari executive resource mulai awal hingga akhir proses rekrutmen. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai proyeksi keuangan dari Growth Corporation, di mana dalam proyeksi keuangan ini terdapat beberapa perhitungan yang dilakukan oleh Growth Corporation. Perhitungan yang pertama dilakukan oleh Growth Corporation adalah terkait source of funds. Dapat dilihat pada tabel perhitungan tersebut bahwasanya didapatkan total sumber dana yang dibutuhkan oleh Growth Corporation adalah sebesar Rp982.643.256. Selanjutnya, Growth Corporation melakukan perhitungan cost of goods sold. Dari tabel hasil perhitungan berikut, didapatkan hasil untuk cost of goods sold pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.889.777.575 dengan cost of goods sold per produknya adalah sebesar Rp456.337 dan untuk tahun yang selanjutnya seperti pada tabel berikut. Selanjutnya, Growth Corporation melakukan perhitungan profit loss. Dari tabel hasil perhitungan berikut, didapatkan hasil untuk gross profit income before operation pada tahun 2023 sebesar Rp1.045.2.500 dan untuk tahun yang selanjutnya seperti pada tabel perhitungan berikut. Kemudian, dari hasil perhitungan tersebut didapatkan juga untuk earning after interest and tax pada tahun 2023 adalah sebesar Rp326.350.585 dan untuk tahun yang selanjutnya seperti pada tabel perhitungan berikut. Selanjutnya, Growth Corporation melakukan perhitungan cash flow. Dapat dilihat pada tabel pada tahun 2022, total estimated cash inflow sebesar Rp982.643.256 dengan total cash outflow sebesar Rp60.405.270 dan untuk tahun selanjutnya seperti pada tabel perhitungan berikut. Selanjutnya, Growth Corporation melakukan pengecekan apakah proyeksi keuangannya balance. Dapat dilihat pada tabel bahwasanya laporan keuangan Growth Corporation telah balance, dibuktikan dengan balance sheet check sama dengan 0, di mana balance sheet check tersebut berasal dari pengurangan total aset dengan total liabilities and owner equities. Setelah melakukan perhitungan proyeksi keuangan, Growth Corporation melakukan analisis kelayakan terhadap usahanya dengan melakukan beberapa perhitungan. Berikut merupakan tabel perhitungan dari NPV dan payback period, di mana pada tabel tersebut dapat dilihat bahwasanya nilai NPV dari Growth Corporation di masa mendatang adalah positif, yakni sebesar Rp393.428.090 dengan payback periodnya adalah sebesar 3,49 tahun, yang berarti Growth Corporation akan balik modal pada periode tersebut. Selanjutnya, Growth Corporation melakukan perhitungan interest rate return atau IRR. Dapat diketahui dari tabel hasil perhitungan berikut bahwasanya nilai IRR yang didapatkan oleh Growth Corporation sebesar 21,93%, di mana dalam hal ini Growth Corporation layak menjalankan bisnisnya dikarenakan nilai IRR-nya sebesar 21,93% tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai MARR-nya. Perhitungan yang selanjutnya adalah Benefit Cost Ratio atau BCR, di mana dari tabel berikut diketahui bahwasanya nilai BCR dari Growth Corporation adalah sebesar 1,13, di mana hal ini berarti bahwasanya Growth Corporation merupakan sebuah bisnis yang layak dan memberikan benefit yang besar dikarenakan nilai BCR-nya lebih dari 1.
Setelah melakukan analisis terkait bisnis growth corporation, strategi marketing, rencana produksi, rencana SDM, dan juga proyeksi keuangan hingga analisis kelayakan dari growth corporation, selanjutnya kami akan melakukan perancangan tata letak fasilitas dari growth corporation. Dalam perancangan tata letak fasilitas dari growth corporation, terdapat beberapa komponen di dalamnya, mulai dari menentukan alternatif lokasi hingga kami mendapatkan final layout dari growth corporation. Pada bahasan yang pertama ini, Growth Corporation melakukan perhitungan jarak antara supplier dengan kandidat lokasinya. Growth Corporation memiliki 3 alternatif supplier, yakni Depo Bangunan, Spindo, dan RKM Cibabat. Sedangkan untuk alternatif lokasi pabriknya adalah Company A yang berada di Jalan Rumah Sakit Gede Bage, Bandung, kemudian Company B yang berada di Jalan Terusan Holis, Cibolerang, Bandung, Jawa Barat, dan yang terakhir ada Company C yang berada di Jalan Cibaligo, Cigugur Tengah, Cimahi Tengah, Jawa Barat. Dari alternatif lokasi tersebut, maka dilakukan penentuan jarak antara supplier dengan lokasi pabrik dengan menggunakan bantuan Maps. Berikut merupakan tabel hasil perhitungan jarak, di mana jarak alternatif A ke supplier 1 sebesar 2.630 meter, kemudian jarak alternatif B ke supplier 1 sebesar 14.080 meter, dan jarak alternatif C ke supplier 1 sebesar 25.320 meter. Begitu juga dengan alternatif lainnya ke supplier yang lain, seperti pada tabel berikut ini. Kemudian bahasan yang selanjutnya adalah pemilihan lokasi dengan faktor rating. Pada tahap ini, Growth Corporation melakukan perhitungan faktor rating dari faktor kualitatif dan juga faktor kuantitatif untuk masing-masing alternatif lokasi pabrik. Berikut merupakan tabel perhitungan faktor rating yang sudah dilakukan oleh Growth Corporation. Dari hasil perhitungan faktor rating yang telah dilakukan oleh Growth Corporation, selanjutnya dilakukan penentuan tingkat bobot perkalian dengan skor masing-masing faktor. Dari tabel hasil perhitungan berikut, dapat dilihat bahwasanya alternatif 3 adalah alternatif yang memiliki skor tertinggi, yakni 764,11. Hal ini berarti bahwasanya alternatif ketiga ini, yang berada di Kota Cimahi, merupakan alternatif lokasi yang dipilih oleh Growth Corporation. Selanjutnya, kita akan memasuki pokok pembahasan routing sheet. Dalam pembahasan routing sheet ini, di sini kami ingin mengetahui jumlah mesin yang akan digunakan dalam proses produksi pembuatan produk button plastik. Di mana dalam penentuan jumlah mesin yang akan digunakan, kami melakukan perhitungan berdasarkan dimensi dari mesin yang digunakan pada setiap workstation di proses produksi button plastik. Kemudian kami juga melakukan perhitungan berdasarkan waktu proses untuk setiap workstation-nya. Lalu ada juga berdasarkan scrap, defect, dan juga efisiensi dari setiap workstation. Dan dari hasil perhitungan tersebut, didapatkan bahwa jumlah mesin yang digunakan atau yang dibutuhkan dalam proses produksi button plastik sejumlah 12 unit. Selanjutnya, kita akan memasuki pokok pembahasan mengenai material handling equipment yang meliputi stacking maksimum, jumlah MHE yang terpilih, jumlah waktu pengantaran yang optimal, dan jumlah frekuensi pengantaran untuk masing-masing proses. Setelah melakukan observasi mengenai jenis material handling equipment, kami menentukan untuk menggunakan HMHE yaitu jenis hand trolley, di mana untuk hand trolley ini memiliki dimensi panjang sebesar 920 mm, lebar 610 mm, dan juga tinggi sebesar 1055 mm. Setelah menentukan jenis HMHE yang terpilih, kami juga menentukan unit load mana yang akan terpilih, di mana pada penentuan unit load ini, kami menentukannya berdasarkan OPC pada studi kasus kami. Dan juga processing time dari tiap operasi dapat ditentukan dari data sebelumnya, di mana processing time ini akan digunakan dalam pembuatan ganjar. Dan setelah kita membuat ganjar, dapat dilakukan penentuan unit load mana yang akan terpilih. Penentuan unit load ini berdasarkan waktu dari unit load yang paling minimum. Dan dari kasus kami, unit load yang terpilih adalah unit load 31 dengan waktunya sebesar 700. Setelah menentukan unit load dan juga waktu pengantaran yang paling optimal, kami menentukan stacking maksimum dari setiap operasi yang ada dalam proses pembuatan button plastik. Dan dapat dilihat pada layar ini bahwa stacking maksimum untuk material handling equipment pada setiap operasi memiliki stacking maksimum yang berbeda-beda. Namun, untuk frekuensi dari setiap operasi dalam pembuatan button plastik, MHE yang digunakan jumlahnya sama, yaitu berjumlah 1. Pokok bahasan selanjutnya mengenai luas area. Setelah melalui beberapa perhitungan, didapatkan hasil bahwa total area tanah yang dibutuhkan oleh Growth Corporation sebesar 1.625 meter persegi, dengan rincian setiap fasilitasnya seperti pada layar.
Pokok bahasan selanjutnya mengenai FTC atau From to Chart. From to Chart dapat digunakan untuk melihat total biaya dari perpindahan material dari stasiun awal atau from ke stasiun tujuan atau to. Pada Growth Corporation didapatkan hasil FTC sebesar Rp209.679. Pokok bahasan selanjutnya mengenai initial layout setelah ARC. Setelah dilakukan analisis pada ARC, berikut merupakan initial layout dari lantai produksi pada Growth Corporation. Dan berikut merupakan initial layout dari additional facilities yang ada pada Growth Corporation. Pokok bahasan selanjutnya mengenai final layout. Berikut merupakan tampilan final layout secara tampilan peta atau dua dimensi dari Growth Corporation yang didapatkan setelah menggabungkan initial layout dari lantai produksi dan juga additional facilities. Dan berikut merupakan tampilan final layout secara tiga dimensi yang dibuat dengan bantuan software SketchUp. Setelah membahas tentang perencanaan tata letak fasilitas pada Growth Corporation, selanjutnya kami akan membahas tentang perancangan sistem informasi yang akan mendukung seluruh aktivitas pada Growth Corporation. Isi pokok bahasan kami meliputi database, UI/UX, dan juga web result. Berikut merupakan hasil database yang telah kami buat berdasarkan kebutuhan dari proses bisnis pada Growth Corporation. Selanjutnya merupakan perancangan prototipe untuk pembuatan website Growth Corporation. Dan berikut ini merupakan tampilan UI/UX prototipe dari pembuatan website Growth Corporation.
Selanjutnya merupakan tampilan website dari Growth Corporation yang telah disesuaikan dengan prototipe UI UX yang telah dirancang sebelumnya. Berikut merupakan keseluruhan tampilan dari website Growth Corporation. Growth Growth Corporation, Corporation, save save with with us. us. Growth. Sekian presentasi mengenai final report perancangan bisnis dari perusahaan yang kami buat, yaitu Growth Corporation dari FRI 122. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.